Kalau produknya trafficnya tinggi, konversi bagus, itu namanya produk hero kita atau produk star kita atau produk best seller kita, itu yang digambarkan dengan bintang. Produk bintang ini yang mau kita fokusin buat iklan, karena itu iklannya paling murah. Karena kasihan memang dari seller Instagram ya, yang masuk ke Shopee ini banyak kejadian, kalau memang mereka launching produk, habis itu buat restock lagi kadang-kadang nggak bisa karena memang motifnya ya kan, karena memang mau jaga supaya eksklusif juga kadang-kadang ya kan kalau setiap kali launching habis kan lebih eksklusif lah ya. Nah ini secara tujuan memang agak bertabrakan dengan kalau seller marketplace atau seller Shopee. Shopee sih maunya kalau habis ya stok lagi, jangan sampai habis kalau gitu ya. Jadi jaga supaya SKU hero kalian gak sampai habis pun, ini adalah kunci long run. Nah ini sebenarnya true story ya teman-teman kalau ngobrol soal SKU hero ya. Salah satu dari alumni kelas saya itu jualan produk FMCG ya, produk-produk yang teman-teman bisa temukan di minimarket terdekat ya. Dia beli barang stoknya ketika lagi ada promo daripada Principal. Jadi Principal kasih promo yang bagus baru dia beli. Jadi kelemahannya produknya ini sering kosong karena dia nggak beli pada waktu harga normal. Nah, ketika ikut dari bedah privat, saya bilang, wah ini sebenarnya tokomu ini bagus, tapi sayang, kenapa? Karena barangmu sering kosong. Dan ketika barang itu kosong, seringkali buat naik lagi itu sulit. Bukan nggak bisa, tapi sulit. Karena dia akan seperti barang baru lagi buat Shopee, walaupun review udah banyak. Ya, jadi dia perlu naik lagi ya. Nah, jadi sebenarnya kuncinya yang dilakukan setelah kita bedah toko ya, dia tetap ya, seller ini tetap beli barang, stok barang, walaupun harganya lebih mahal daripada harga promo. Kan dia biasa beli kalau lagi promo doang ya, dia beli juga lah dari supplier. Yang penting barangnya nggak pernah kosong. Dan sekarang omsetnya waktu ketemu itu masih di bawah, masih puluhan juta, sekarang udah lebih dari 1M satu bulannya, bahkan menuju lebih lah ya. Jadi pertumbuhannya tuh luar biasa ya, hanya dengan optimasi satu trik ya, jangan pernah membiarkan SKU kalian yang hero itu kosong ya. Walaupun kadang-kadang dia bisa jualnya lebih mahal, tapi karena dia lanjut terus ya, secara algoritma ini bagus di Shopee ya. Jadi teman-teman kalau bisa ya, SKU hero-nya jangan sampai kosong, karena buat cari hero itu makin lama makin sulit ya. Karena seringkali yang saya lihat itu begitu ya. Nah teman-teman punya SKU-nya banyak, begitu kosong hero ya udah ganti barang baru lagi, pakai judul produk yang baru lagi. Ini yang membuat tokonya sulit untuk scale up, yang sulit untuk naik ya, akan segitu-segitu aja stuck. Oke? Next ya. Cara menghitung budget modal harian iklan itu ada dua. Ya, simpelnya ada dua. Nah teman-teman, ini adalah step pertama dari step yang tadi ya. Jadi untuk menghitung budget harian itu ada cara top down atau cara bottom up. Nah, cara top down, teman-teman itu biasanya cocok untuk di toko yang margin produknya rata. Ya, misalnya margin produknya kita hitung 30% setelah dipotong fee Shopee, 30%, 15%-nya buat iklan, 15%-nya buat saya ya sebagai owner ya, profit dari perusahaan ya. Nah, itu jauh lebih mudah hitungnya. Tapi teman-teman, kalau misalnya produk dari teman-teman tokonya itu ada yang produk tumbalnya ya, yang tumbal maksudnya apa, yang kita memang pepetin sama kompetitor, jangan sampai saya nggak jadi yang termurah misalnya ya, seringkali jadi produk tumbal, untungnya nggak ada, tapi itu bawa traffic ke toko. Kenapa? Karena penjualan di Shopee-nya bisa ribuan per bulan ya, jadi itu kan strategi juga. Nah ini saya nggak bisa ngiklanin dengan budget yang sama dengan produk yang normal ya, nggak masalah ya teman-teman, tinggal dihitung setiap produk ini marginnya berapa, disesuaikan saja ya. Tapi ini pun banyak dari seller ini nggak paham cara hitungnya ya. Ketika saya lagi bedah, banyak sekali ya seller itu nggak ngerti cara ngitung profit mereka berapa, nggak tahu potongan Shopee itu berapa ya. Ini bahaya sekali ya teman-teman ya. Satu fun fact teman-teman ya, saya nggak tahu teman-teman di sini sering ngecekin nggak ya, di dashboard Shopee
kan ada data penjualan teman-teman yang 1 bulan, ya kan? Ya misalnya omset ya, 1 bulan performa toko penjualan 100 juta misalnya. Coba saya mau survei kecil-kecilan di sini ya, atau di online ya. Dari 100 juta itu, kalau kalian tarik saldonya, bersihnya berapa? Kalau misalnya beli performa toko ya, ini bukan iklan ya, 100 juta. Kalian tarik, bersihnya berapa? Ada yang bisa jawab? Bersihnya berapa kalau 100 juta? Kira-kira aja. Gambaran, ada yang bilang 100 juta juga. Kalau gitu itu berapa? Pernah tarik berapa? Ya? 90-an? Ya, 90-an? Ada yang di 80? 80? 87? Ryan? 87, oke. Ada yang di 70-an %? Ya, ini cerita dari sharing seller aja ya. Dia minta orang accounting-nya ngecekin untuk laporan 2023 kemarin, ya. Ngecekin. Ini kan persentase aja. Dari 100 juta, yang diambil bersih itu kurang dari 70 juta. Jadi, omset yang ada di dashboard itu nggak bersih, teman-teman. Masih ada potongan-potongan kan, di sana masuk ongkir, yang orderannya ke cancel lah, terus masuk voucher-voucher, ya. Jadi itu nggak bersih, teman-teman. Ya, jadi jangan kalian ngambil plek-plek di sana. Oh, omsetnya segini. Kok saya kalau tarik duit kok nggak pernah segitu ya? Ya kan, saya sering mikir kan, kok saya tarik duit kok duit saya nggak pernah segede omset. Tapi kalian nge-spend budget buat ads, nge-spend budget buat ngendorse, nge-spend budget buat operasional, bayar gaji dan lain-lain, basisnya dari omset yang ada di Shopee. Nah ini salah. Ya, jadi teman-teman saya ingin benar-benar tahun ini kalian cek. Ya, karena berjualan di online makin tahun makin mahal. Dan kalian harus sadar, belum sadar sekarang ya, fee pasti naik, ya. Segala macam fitur itu perlu biaya. Ya sekarang baru keluar namanya Shopee Live Extra ya. Berapa persen Shopee Live Extra? 5%. Ya, mau dari mana 5%? Ngambilnya mau dari mana kalau dari makanin semuanya di sana ya? 5% ya. Belum lagi kalau ikut yang gratis ongkir ekstra itu udah standar lah ya. Cashback ekstra, semuanya ekstra itu, ekstra duit, ya. Kalau nggak ada budgetnya, nggak bisa kita ngikut ekstra, ya. Tapi di lain pihak, kalau teman-teman nggak budget dengan benar dan nggak bisa ngikutin ekstra itu, tokonya juga kan segitu-segitu aja, ya. Mau harapin dari mana trafficnya? Dari sosmed. Kalau sosmed bagus, ya. Kalau sosmed nggak bagus, trafficnya dari mana? Ya, jadi benar-benar dihitung ya. Saya benar-benar minta ya sebagai seller di sini, saya sebagai sama seller tuh pengen teman-teman di sini semuanya maju-maju ya. Tapi jangan sampai nggak dihitung budgetnya di Shopee itu keluar berapa gitu ya. Sama di marketplace lain juga sama. Tapi kalau dari data kita yang kita cek random ya, Lazada lebih parah daripada Shopee potongannya. Dari yang di dashboard dapetnya lebih sedikit lagi. Atau kalau dari teman-teman ada yang pernah ngitung atau enggak, Tokopedia paling mendingan. Hampir mendekati Tokopedia, potongannya paling gitu. Ya, jadi kalau teman-teman berapa platform coba dicek saldonya itu yang ditarik berapa. Karena ini menurut saya ini penting banget. Ya, supaya kita itu nggak punya bayangan yang salah omset kita tuh berapa. Ya, oke. Berikutnya, ya. Jadi hitung benar-benar modal harian kalian dan profit kalian berapa untuk kita nge-ads. Next. Nah, berikutnya adalah memilih produk yang tepat untuk diiklankan. Nah, di sini ada produk question mark ya tanda tanya itu kan question mark ya. Produk dogi ya atau anjing kita bilang bis. Produk star, produk cow. Nah, ini sebenarnya apa? Nah, ini sebenarnya udah sering kita bahas. Ini adalah BCG analysis ya, Boston Consulting Group analysis dari kalau produknya trafficnya tinggi, konversi bagus, itu namanya produk hero kita atau produk star kita atau produk best seller kita, itu yang digambarkan dengan bintang. Produk bintang ini yang mau kita fokusin buat iklan. Karena itu iklannya paling murah. Nah, kalau dibilang yang kedua itu apa? Itu adalah produk sapi perah kita atau cash cow ya biasanya kalau di istilah bisnis ya. Produk sapi, konversi bagus, trafficnya kurang. Jadi kalian lihat di data analisisnya teman-teman ya sebelum diiklanin, yang mana yang trafficnya kurang tapi konversi bagus, itu yang mau kita push diiklanin. Karena biasanya kalau produk ini dikasih traffic, dikasih exposure,
pasti orang beli. Nah, istilahnya kalau di supermarket produk cash cow itu adalah produk yang kalau ditaruh di kasir orang-orang beli.